Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpa sahabat dengan channel Tahukah Anda? Sebuah channel informatif yang pastinya akan menambah wawasan Anda. Oke. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng agar sahabat tidak ketinggalan informasi berikutnya. Assalamualaikum Selamat mengikuti. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Pagi ini kita masih diberikan nikmat dapat melaksanakan salat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan duduk bersama dalam majelis ta'lim, majelis yang mulia. Marilah kita bersolawat pula kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada keluarga, kepada sahabat, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya. Allahumma amin. Marilah kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatus Shadaqah. Hadis yang berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laisal mu'minu billadzi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila jambih, rawahu Baihaqi kadza fi Mishkat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang beriman yang ia sendiri kenyang sedangkan tetangga di sebelahnya kelaparan. Bukanlah orang yang beriman yang ia sendiri kenyang sedangkan tetangga di sebelahnya kelaparan. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Mishkat. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Orang yang mempunyai cukup makanan untuk mengenyangkan perutnya, sedangkan tetangga di sebelahnya ada yang kelaparan, sangatlah tidak patut ia berbuat seperti itu. Seharusnya ia mengurangi makanannya untuk menolong tetangganya itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman kepadaku orang yang menghabiskan malamnya dalam keadaan kenyang dan ia tahu bahwa tetangga di sebelahnya kelaparan. Diambil dalam kitab At-Targhib. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat banyak manusia yang akan memohon kepada Allah sambil memegang ujung baju tetangganya. Wahai Allah, bertanyalah kepadanya. Wahai Allah, bertanyalah kepadanya. Karena ia telah menutup pintunya dan ia tidak memberiku sesuatu yang lebih dari keperluannya. Diambil dalam kitab At-Targhib. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bersedekahlah, aku akan menjadi saksi atasnya pada hari kiamat. Mungkin ada di antara kalian orang yang pada malam hari masih mempunyai sesuatu yang berlebih setelah ia kenyang, sedangkan saudaranya menghabiskan malamnya dalam keadaan lapar. Dan mungkin ada di antara kalian orang yang selalu menambah hartanya, padahal tetangganya yang miskin tidak dapat mencukupi keperluannya. Diambil dalam kitab Kanzul Ummal. Disebutkan dalam sebuah hadis yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukup bagi seseorang untuk dianggap bakhil jika ia berkata, aku akan mengambil hakku sepenuhnya, sedikit pun tidak akan aku sisakan. Diambil dalam kitab Kanzul Ummal. Maksudnya ketika ada pembagian, ia selalu berpikir untuk mengambil haknya sepenuhnya, baik dari saudaranya atau dari tetangganya. Tanda kebakhilan lainnya adalah mempertahankan barang yang tidak ada harganya. Padahal jika barang itu jatuh ke tangan orang lain, ia tidak akan mati kelaparan.
Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis yang mengingatkan kepada kita agar senantiasa kita benar-benar memperhatikan sekitar kita atau lingkungan kita. Apabila kita sudah mendapatkan kecukupan dari Allah Ta'ala atas harta yang Allah limpahkan pada kita, yang disebut dengan rizki Allah Ta'ala. Karena rizki ini tidak sama dengan harta. Kita banyak harta, belum tentu semua menjadi rizki kita. Tetapi rizki adalah yang diberikan Allah kepada kita untuk keperluan kita. Apabila kita mendapatkan rizki yang lebih dari Allah Ta'ala, sesungguhnya lingkungan ini adalah menjadi tanggung jawab kita. Apabila ada tetangga yang kelaparan, yang kesusahan, maka sesungguhnya kita besok akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentinglah bagi kita untuk senantiasa memperhatikan diri, keluarga, dan lingkungan, agar kita tergolong sebagai umat Rasulullah SAW yang percaya, yang beriman benar-benar pada Allah dan hari akhir. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tetangganya. Fal yukrim dhaifahu, dan muliakan tamunya. Ini merupakan satu perintah Allah Ta'ala. Maka dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman kamu sekalian, ya, sehingga kamu mencintai saudaranya sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Artinya betul-betul Islam mengajarkan agama yang rahmatan lil alamin. Tidak egois terhadap diri kita, keluarga kita, tapi kepada lingkungan. Mari menjadi perhatian kita. Tentu bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.